Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Salhayadi dengan NIM 4322401017. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Siregar, SPD, SMN, MM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi dari modul 7 sampai modul 15 untuk memenuhi tugas besar 2 saya di mata kuliah Kewarganegaraan ini. Bab 7. Konstitusi dan Rule of Law. Konstitusi adalah sekumpulan aturan yang mengatur pemerintahan negara yang mencakup peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi utamanya adalah membatasi kekuasaan, memastikan hak asasi manusia, dan membagi kewenangan negara. Di Indonesia, konstitusi telah melalui amandemen untuk menyesuaikan perkembangan sosial dan politik. Rule of law menekankan supremasi hukum dan keadilan sosial, meskipun implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti penegakan hukum yang efektif oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan KPK. Bab 8. HAM, hak asasi manusia. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, tidak dapat diwariskan dan berlaku untuk semua. HAM terbagi menjadi hak sipil politik serta sosial, ekonomi, budaya. Tujuannya adalah untuk melindungi warga negara dan mendorong pengembangan manusia. Di Indonesia, penegakan HAM diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM yang berperan aktif. Pendidikan HAM penting juga untuk membangun generasi yang menghormati hak asasi. Bab 9. Geopolitik atau wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara mengacu pada pandangan yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah menjaga persatuan dalam keberagaman untuk memastikan keutuhan wilayah dan pencapaian tujuan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan dalam pembangunan nasional dan pertahanan negara. Implementasinya mencakup politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bangsa. Bab 10. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsep geostrategi yang digunakan oleh Indonesia untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan. Terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Trigatera mencakup 3 elemen yang bersifat alamiah dan berkaitan langsung dengan kondisi fisik negara. Yang kedua ada Pancagatera, mencakup 5 elemen yang berhubungan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat. Ketahanan nasional bertujuan untuk mempertahankan keutuhan negara dan menciptakan kesejahteraan melalui stabilitas politik, pengelolaan ekonomi yang adil, pelestarian budaya, dan penegakan hukum. Bab 11. Hubungan agama dan negara. Agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur moral dan etika kehidupan. Di Indonesia, 6 agama utama diakui dan hubungan antara agama dan negara telah berkembang sejak era hingga ada beberapa paradigma hubungan agama negara termasuk integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Meski agama sering dikritik sebagai sumber konflik, dialog antar agama seperti Parlemen Agama Dunia bertujuan untuk menciptakan harmoni. Bab 12. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengelola kepentingan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui desentralisasi dan mendukung demokrasi. Implementasi otonomi daerah mencakup pengelolaan sumber daya alam dan manusia, pembangunan lokal, serta pengentasan kemiskinan. Keberhasilan otonomi daerah membutuhkan wilayah yang jelas, pendapatan yang stabil, dan kepala daerah hasil pemilihan langsung. Bab 13. Good governance. Good governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Prinsipnya mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Desentralisasi melalui otonomi daerah mendukung demokrasi lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kolaborasi antar sektor untuk pembangunan berkelanjutan. Bab 14. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah komunitas demokratis yang menghormati hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan individu. Masyarakat ini juga mendukung otonomi daerah, globalisasi, dan demokrasi dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kerjasama lintas budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil, toleran, dan berbasis tata kelola yang baik. Bab 15. Globalisasi. Globalisasi adalah proses lintas batas yang mempengaruhi budaya, ekonomi, dan politik. Tantangannya termasuk pengaruh budaya barat, pergeseran ekonomi, dan melemahnya nasionalisme. Indonesia harus meningkatkan stabilitas ekonomi, penguasaan teknologi, dan etika untuk menghadapinya. Daya saing individu dan nasional dapat diperkuat melalui pendidikan, teknologi, dan tata kelola yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.